Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Sumatera Barat ini, sebagian warga Muslim Sumatera Barat sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan sejak hari Sabtu yang lalu. Sedangkan sebagian yang lain, termasuk kami sekeluarga, baru menjalankan ibadah Ramadan tentu saja berdasarkan hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kami berpuasa Ramadan di satu Ramadan yang jatuh pada Ahad. Hasil diantaranya Ru'yatul Hilal itu. Saya tidak akan mendiskusikan itu karena inilah salah satu keindahan dari perbedaan. Saya memaknai itu sebagai rahmat begitu. Dan kami biasa saja. Di kampus ada musola Al-Mustari yang berasal dari nama Allahumma yarham Profesor Dr. Andi Mustaripide. Kampus kami menyelenggarakan sholat lebih awal satu malam untuk tarawih, dan tentu saja saya datang untuk tarawih pertama di malam kedua kemarin. Sahabat, saya tidak akan mendiskusikan itu, tetapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita menikmati perbedaan ini dengan sebuah kedamaian saja, kefahaman antara satu dengan lain, dan inilah keindahannya beragama di Indonesia. Sahabat Otomotor Sadi, kami usai menjalankan sholat tarawih bersama dengan tim Safari Ramadan kelompok 4 kalau tidak salah di pemerintah provinsi Sumatera Barat. Saya kebetulan bersama-sama dengan kelompok yang dipimpin oleh Rektor Universitas Andalas, senior guru kami semua, Profesor Dr. Yuliandri SHMH. Oke, di kesempatan ini saya ingin mendiskusikan hal baru, menyigi begitu, hasil survei terbaru yang diadakan oleh lembaga survei kenamaan di Indonesia yang punya reputasi. Nama lembaga surveinya adalah Indikator Politik Indonesia. Ada sesuatu yang terbaru, yaitu dinamika elektoral jelang pemilu serentak 2024. Di survei yang terbarunya itu, Indikator Politik Indonesia, sebagaimana yang hari ini, Minggu tanggal 3 April dirilis begitu, melalui rilis secara virtual. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pak Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan hasil rilisnya bahwa hasil survei terbaru itu dengan mengumpulkan 33 dari simulasi 33 nama calon presiden, tetap Pak Prabowo Subianto menempati urutan pamuncak jika pemilu digelar pada hari dilaksanakan survei itu. Berapa persentasenya? 21,9%, dan itu di atas Ganjar Pranowo, di bawahnya 19,8%. Ini keunggulan yang tipis-tipis saja karena margin of errornya dari survei ini 2,9%, sementara selisihnya itu tidak sampai margin of error. Dan bagaimana kalau simulasi itu terhadap 19 nama? Ternyata di 19 nama, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar, semakin tertaut tipis dengan Pak Prabowo. Ketua Umum Gerindra tersebut tetap
berada di urutan puncak dengan 22,4% dan Mas Ganjar berada di urutan kedua 21,6%. Jadi selisihnya tidak sampai 1%. Nah, ketika dikerucutkan di survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia itu menjadi 7 nama, justru Ganjar berbalik unggul tipis terhadap Pak Prabowo Subianto. Ganjar mencapai angka 27,6%, sedikit unggul dibandingkan dengan Pak Prabowo yang 27,4%. Jadi ketika disandingkan dengan 6 nama lainnya begitu, Mas Ganjar itu tinggi. Jadi ketika 7 kandidat. Lalu bagaimana ketika 3 kandidat yang selalu berada di pamuncak, ternyata ketika posisinya berada di 3 nama, kembali Pak Prabowo balik unggul. Pak Prabowo unggul di urutan pertama dengan 32,7%, Mas Ganjar 30,8% dan Bang Anies 24,9%. Sahabat Totong Rasadi, dari survei-survei ini menunjukkan bahwa memang 3 nama besar itu selalu menjadi pemuncak di hampir banyak survei menuju 2024 yang akan datang. Urutannya selalu Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rashid Baswedan. Kalau kita menggunakan rujukan yang terakhir ini, per hari ini misalnya ketika 3 nama teratas yang kemudian disurvei, dan yang unggul adalah Pak Prabowo Subianto dengan 32,7%, lalu Mas Ganjar 30,8% dan Anies yang 24,9%, maka ini akan menunjukkan tidak ada hasil atau di putaran pertama tidak terpenuhinya karena konstitusi kita mensyaratkan itu, dan karenanya ini harus kalau 1 putaran itu harus 50% plus 1. Karenanya maka mesti ada putaran kedua. Di sini menariknya kemudian hasil dari survei terbaru ini. Saya berpikir bahwa survei-survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei yang mempunyai reputasi baik di Indonesia, paling tidak lembaga-lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, ini menunjukkan bahwa geliat atmosfer peta perpolitikan Indonesia sudah mulai hangat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 itu dilakukan. Apa manfaatnya bagi kita semua? Tentu saja bagi sebagian besar masyarakat kita ini penting mengikuti survei-survei ini. Paling tidak ada banyak alternatif yang sejak awal masyarakat akan mencari tahu kandidat-kandidat bakal calon presiden yang potensial yang bertanding nanti di 2024. Persoalannya adalah bahwa meskipun ya beberapa nama mempunyai kans dengan perolehan suara yang tinggi, tetapi kita juga paham bahwa persyaratan calon presiden dan wakil presiden itu haruslah kemudian diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik minimal 20% kursi yang diperolehnya di parlemen atau 25% suara secara nasional. Dan itu tentu saja tidak mudah bagi siapapun untuk memperoleh syarat dukungan itu, kecuali memang betul-betul didukung oleh keputusan ketua umum partai melalui mekanisme partainya masing-masing. Jadi nama-nama itu
tentu saja juga tergantung siapa, apakah ia mempunyai kans juga akan dicalonkan. Tentu nama Pak Prabowo Subianto mempunyai kans yang lebih besar untuk kembali maju di Pilpres 2024 karena yang bersangkutan, karena beliau adalah ketua umum Partai Gerindra. Sahabat, kita tunggu bagaimana survei-survei yang akan datang. Tentu saja dengan juga kita tetap mencermati kinerja pemerintahan di 2 tahun terakhir ini. Hari-hari ini isu yang sedang kita hadapi selain kelangkaan minyak goreng yang terus berlanjut sampai lebih dari satu bulan, hampir 4 bulan kita merasakan bagaimana kelangkaan minyak goreng di berbagai pasar, di berbagai daerah di Indonesia. Hari ini di awal April atau disebut dengan April Mop juga kita merasakan bagaimana diskusi publik terkait dengan kenaikan harga Pertamax. Di daerah-daerah di Sumatera harga Pertamax ada yang 13.000, ada yang 12.750, ada yang 12.500, sampai kemudian ke Jawa itu semakin ke Jawa semakin ya harganya agak beda-beda tipis begitu turun. Nah, ini juga menjadi diskusi yang akan terus berlanjut, dan tentu saja ini juga mempengaruhi elektabilitas beberapa kandidat, beberapa bakal calon presiden, terutama yang berada di kabinet Pak Jokowi di periode kedua ini. Mudah-mudahan kita terus bisa menyimak, dan di masa-masa yang makin mendekat akan semakin banyak analis yang tentu saja akan lebih menggairahkan peta perpolitikan di Indonesia. Selamat ibadah saum Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.